Sekarang kita telah melihat semua 4 kebijakan. Kita telah melihat bagaimana mereka berinteraksi satu sama lainnya, bertentangan satu sama lainnya, bagaimana salah satu bisa mengambil tempat lainnya dalam merangsang ekonomi, dan bagaimana mereka memimpin kebijakan ekonomi, membuat pemerintah menjadi konflik lalu menjadi dilema. Apa yang saya ingin lakukan untuk beberapa menit ke depan, dan kita akan teruskan beberapa hal ini pada sesi berikutnya, adalah untuk melihat apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh negara dalam kebangkitan dari krisis keuangan terbesar, krisis ekonomi terbesar, depresi hebat tahun 30-an. Tabel ini tidak terlihat sangat intuitif pada awalnya, jadi kita akan berjalan melalui itu secara perlahan-lahan. Dan saya akan menerjemahkan untuk Anda semua akronim, jadi kita tahu apa yang kita bicarakan. Bagaimana pemerintah menggunakan alat-alat yang mereka miliki untuk mencoba dan melawan krisis, dan bagaimana mereka bertindak dalam situasi yang berbeda. Satu-satunya dalam tabel ini yang tidak termasuk adalah kebijakan struktural, karena Anda tidak bisa hanya mengukur berapa banyak struktur atau bentuk yang ada. Mungkin itu terjadi di pasar keuangan, tapi tidak di pasar tenaga kerja. Indikator kuantitatif akan menunjukkan tempat di mana ini terjadi. Jadi kita akan meninggalkan satu dari diskusi kita. Tapi kita akan mencerminkan moneter kebijakan, kita akan mencerminkan kebijakan fiskal, dan kita akan berbicara tentang apa yang terjadi pada nilai tukar dalam 4 daerah yang sangat penting: Amerika Serikat, kawasan Euro yang terdiri dari 17 negara yang menggunakan satu mata uang tunggal di Eropa, Inggris yang tidak menggunakan mata uang itu, mereka memiliki mata uang terpisah, dan Jepang. Jadi, hal pertama yang saya ingin jelaskan adalah arti dari beberapa akronim. 2 daerah yang diberi garis warna hitam di sini, mereka akan menjadi semacam indikator kinerja. Seberapa baikkah perekonomian? Bagian ini mencerminkan situasi dari akhir tahun 2007 sampai 2012. Jadi bukan krisis secara keseluruhan, tapi sudah banyak pemulihan yang berlangsung di Amerika Serikat saat ini. Jadi, daerah yang sudah ditandai dalam warna hitam kotak adalah indikator kinerja tersebut. Bagaimana perekonomian ini dilakukan dari awal krisis sampai 2012, kita bisa melihat di PDB di atas. Anda memahami bahwa salah satu yang sangat baik sekarang dalam PDB, kita bisa melihat berapa banyak PDB tumbuh di negara-negara tersebut. Sekarang, itu mencerminkan tidak setiap tahun, tapi dari tahun 2007 sampai akhir. Jadi itu berarti ketika Anda melihat Amerika Serikat, ekonomi Amerika di seluruh periode hanya tumbuh 1,4%. Tetapi jika Anda terus berada di baris atas, Anda melihat daerah Euro atas periode ini menyusut sebesar 1,7%. Itulah hasil yang cukup buruk. Sekali lagi untuk diketahui, lebih dari 4 tahun yang lalu, Inggris dalam periode yang sama menyusut 3,5%. Jadi ini cukup dramatis bahwa dalam semua tahun ini Anda tidak hanya gagal tumbuh, tapi Anda menyusut sebesar 3,5%. Dan kemudian kita mendapatkan Jepang yang menyusut sebesar 2,3% dalam periode tersebut. Jadi itulah PDB, itulah pertumbuhan ekonomi makro. Baris berikutnya adalah produksi industri, IP, singkatan dari produksi industri, dan ini menunjukkan semacam apa yang terjadi pada sektor pabrik atau output manufaktur di periode ini. Dan sekali lagi, Anda dapat melihat dalam hal ini semuanya jatuh. Seluruh periode di mana kita biasanya melihat pertumbuhan setiap tahun, tetapi semua jatuh di periode ini. Tapi Anda bisa melihat Amerika Serikat jatuh hanya 6,4%, lihatlah berikutnya wilayah Euro 9,3%, dan Inggris 11,6%. Ini sungguh dramatis, dan Jepang bahkan lebih buruk, 12,1%. Oke, jadi inilah penurunan yang sangat drastis bila dibandingkan dengan periode lain dalam sejarah ekonomi baru-baru ini. Baris ketiga adalah CPI. Dan kami tidak berbicara banyak tentang inflasi dalam kursus ini, tapi CPI biasanya digunakan untuk mengukur inflasi, sehingga Anda dapat melihat berapa banyak peningkatan inflasi selama periode seluruh 4 tahun ini. Jadi CPI di Amerika naik sebesar 8,%, di zona Eropa juga mendapati angka yang sama seperti di Amerika. Inggris naik sebesar 15,5%. Sekarang itu angka yang ingin dijelaskan. Jepang turun. Jepang mengalami deflasi. Deflasi selama periode ini yang berarti tingkat harga umum Anda jatuh, bukan naik. Deflasi Jepang sebesar 1,1%. Lalu kami memiliki hasil lain di sana. Jika Anda turun sedikit, Anda dapat melihat harga ekuitas. Dan itu berarti apa yang terjadi pada saham Anda dalam periode tersebut. Anda dapat melihat itu akan menjadi hal yang tepat untuk tidak memiliki saham dalam tempat-tempat ini, terutama dalam periode di atas. Karena Amerika secara keseluruhan, pasar saham jatuh sebesar 6,3%. Eropa turun sebesar 43,7%. Hal ini terutama disebabkan krisis Eropa yang menyebabkan banyak pemegang saham melepas saham mereka di Eropa dan pergi ke tempat lain. Itu benar-benar membantu nilai Amerika. Kemudian Anda dapat melihat Inggris dengan penurunan 10,7%.
dan Jepang dengan penurunan 42%. Jadi kejadian ini benar-benar parah. Anda bisa membayangkan bagaimana hal ini berdampak pada kekayaan. Ingat diskusi kita, agregat permintaan dan efek kekayaan. Baiklah, ketika kekayaan rakyat turun, mereka akan mengkonsumsi lebih sedikit. Penurunan yang sangat besar akan membuat krisis lebih panjang. Ini adalah kinerja perekonomian. Mari kita lihat sekarang apa yang dilakukan oleh pihak terkait untuk mencoba memerangi krisis. Kita akan mulai dengan garis biru tua ini. Ada dua hal di sana. Yang pertama, kebijakan moneter pada dasarnya, dan kita sudah berbicara tentang semua hal-hal ini sehingga akan saya lewat. Yang kedua adalah suku bunga kebijakan. Sekarang, saat kita berbicara tentang pasar uang menetapkan tingkat penargetan bank sentral dalam sistem keuangan bebas. Jadi, mereka tidak mengontrol secara langsung, namun mereka menggunakan pergerakan uang, kenaikan atau penurunan pasokan uang untuk menggerakkan suku bunga. Jadi, di sini Anda dapat melihat bahwa di Amerika, otoritas moneter memotong tingkat suku bunga sebesar 4,1 poin persentase yang cukup drastis. Anda dapat melihat di wilayah Euro, mereka tidak menurunkan suku bunga sebanyak itu, hanya 3% poin. Di Inggris, mereka bahkan memotong lebih daripada Amerika Serikat, 5% poin, sehingga kita dapat melihat Amerika dan Inggris bersandar berat pada moneter kebijakan moneter yang ekspansif untuk mencoba menarik keluar dari krisis. Di Jepang, Anda dapat melihat mereka hanya memotong suku bunga sebesar 0,4 poin persentase. Tetapi kenyataannya adalah bahwa Jepang sudah datang dari krisis yang sangat panjang, sehingga mereka tidak dapat menurunkan suku bunga. Suku bunga mereka sudah sangat rendah. Jika mereka bisa memotong suku bunga mereka, mereka pasti akan melakukannya. Baris berikutnya adalah 10-year yield. Ini juga membawa kita kembali ke awal diskusi. Anda ingat bahwa di pasar obligasi sekunder di mana obligasi hidup, itulah yang terjadi pada kepentingan mereka di pasar itu. Sekali lagi, itu tidak dikendalikan oleh bank sentral. Mereka bergerak naik turun saat pemegang berani membeli atau menjual, dan harga bergerak implisit, suku bunga pun berubah. Sehingga Anda dapat melihat bahwa suku bunga 10 tahun obligasi turun 2,2% di Amerika Serikat, 2,5% di zona Eropa, yang ada hubungannya dengan krisis. Sekali lagi, orang membuang obligasi Eropa karena mereka takut mereka tidak akan dibayar. Di Inggris turun 2,4 poin persentase, dan Jepang sekali lagi mereka begitu rendah dan tidak jauh turun 0,6 poin persen. Sekarang kotak biru ketiga juga moneter kebijakan, dan itu sesuatu yang kita belum jelaskan. Akan banyak dijelaskan di sesi berikutnya. Yang ketiga muncul sebagai sebuah CB sheet ball. Ini adalah Bank Sentral Balance Sheet, dan ini mencerminkan sesuatu yang kita akan bicarakan pada sesi berikutnya yang disebut pelonggaran kuantitatif. Ingat, ketika kita berbicara tentang kebijakan moneter dan kami mengatakan kadang-kadang mekanisme transmisi rusak, otoritas membuat uang dan mungkin bahkan menyebabkan tingkat bunga turun, tetapi tidak keluar terhadap PDB karena orang tidak ingin meminjam, bank tidak mau meminjamkan. Mekanisme transmisi rusak, kita akan bicara tentang hal ini di kelas berikutnya. Tapi apa yang terjadi dan apa yang telah terjadi dalam tiga daerah ini adalah Bank Sentral mengatakan saya tidak bisa mempengaruhi PDB karena transmisi mekanisme saya dipecah. Jadi apa yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat banyak uang dan tetap membeli dari bank, banyak obligasi sehingga mereka merasa nyaman, dan kemudian hari mereka memulai pinjaman dan kami dapat kembali mempengaruhi PDB. Sekali lagi, kita akan mendefinisikan dalam sesi berikutnya, tapi ini mencerminkan sejauh mana bank pusat melakukan kuantitatif dengan mencetak uang ekstra. Itu tidak persis apa yang diharapkan, tetapi peningkatan jumlah uang beredar yang mencapai bank sehingga mungkin mereka akan meminjamkan dan ekonomi akan meningkat. Lihatlah angka-angka ini, mereka cukup drastis dalam beberapa kasus. Di Amerika Serikat, neraca The Fed akan kita definisikan nanti, tetapi ini hanya memperlihatkan betapa banyak jumlah uang beredar meningkat. Jumlah uang yang meningkat mencapai 222%. 222% dalam jangka waktu sedikit lebih dari 4 tahun. Jadi ini adalah ekspansi besar-besaran uang di Amerika Serikat. Di zona Eropa, yang mereka katakan mereka tidak percaya pada pelonggaran kuantitatif, tapi mereka memperluas neraca bank sentral hampir 100% dalam periode ini. Dan Inggris melakukan ini bahkan lebih dari Amerika Serikat. Peningkatan 233,6% pada neraca bank sentral. Sehingga Anda dapat melihat pelonggaran kuantitatif seperti yang kita akan tentukan kemudian sedang dilakukan terutama oleh Inggris, Amerika Serikat, dan sedikit wilayah Euro. Dan ini adalah semacam suplemen untuk kebijakan moneter, berusaha keras di bagian depan moneter untuk memperluas perekonomian. Anda dapat melihat Jepang tidak melakukan hal ini. Mereka membiarkan jumlah uang yang beredar tumbuh normal dari tarif 25% selama periode tersebut.
Ada alasan untuk itu bahwa Jepang sudah dilakukan pelonggaran kuantitatif. Kita akan membahas lebih jauh pada sesi berikutnya. Kemudian baris berikutnya, daerah yang hijau menyatakan TWI. Ini berarti nilai nyata perdagangan tertimbang nilai tukar. Jadi, nilai tukar perdagangan tertimbang nyata mengacu pada nilai mata uang. Apa yang terjadi dalam periode ini? Sekarang, nilai nyata perdagangan tertimbang mereka melakukan beberapa penyesuaian untuk itu. Tapi kami hanya akan memikirkannya secara luas sebagai apa yang terjadi dengan nilai mata uang. Di Amerika Serikat, nilai dolar benar-benar naik terhadap semua negara, bahwa perdagangan mereka merata-ratakan dengan berat mereka dalam surat perdagangan yang mana sangat menarik. Dengan semua pelonggaran kuantitatif, kita akan menuju kembali. Jadi, Amerika tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemulihan nilai tukar. Ingat, merosotnya nilai mata uang Anda akan mendorong perekonomian melalui ekspor. Amerika tidak mendapatkan bantuan apapun. Kawasan Eropa, berkat krisis zona Eropa, euro jatuh 10,3% dalam periode ini, sehingga akan membantu perekonomian Eropa akan ekspansif. Pound jatuh sebesar 14,2%. Jadi, satu hal yang membantu Inggris adalah jatuhnya pound. Penurunan bahwa dalam PDB selama periode ini, bahwa 3,5% akan jauh lebih buruk jika pound tidak jatuh. Dan kemudian kita mendapatkan masalah di Jepang. Angka di baris ini yang naik 27 dan 1,5%. Jadi, bayangkan efek membatasi itu yang dimiliki pada perekonomian Jepang. Sekarang, dalam kursus ini kita tidak bisa benar-benar berbicara tentang mengapa itu terjadi. Dan sayangnya itu hal yang sangat menarik. Tetapi, Jepang berperang melawan ini. Pada sesi berikutnya, kita akan berbicara tentang Abenomics. Kita dapat melihat apa yang mereka coba lakukan untuk memeranginya. Sekarang, ada satu fiskal lainnya. Ada satu kebijakan lain untuk kita lihat di sini, yang di garis biru muda ini. Ini adalah kebijakan fiskal, dan apa yang kita miliki di sini adalah beberapa angka. Ketika saya memperhitungkan perubahan akun pajak, perubahan dalam pengeluaran pemerintah, berapa banyak kebijakan fiskal menambah atau mengurangi dari PDB pada periode ini, ketika semuanya mempengaruhi, berapa banyak untuk menambahkan atau mengurangi dari PDB. Jika kebijakan fiskal ditambahkan ke PDB, itu akan ekspansif, dan jika itu dikurangi, itu akan membatasi. Jadi, kita melihat 4 negara tersebut. Kita melihat Inggris hanya diperluas kebijakan fiskal ekspansif hanya setara dengan 1,1% dari PDB. Itu tidak menggunakan kebijakan fiskal ekspansif secara sangat banyak, hanya sedikit saja. Zona Eropa, ekspansi mereka setara dengan 1,4% dari PDB. Sekali lagi ingat, ini selama lebih dari 4 tahun. Mereka tidak menggunakan banyak fiskal ekspansif. Lihatlah Amerika Serikat, 4,3% dari PDB, ekspansi fiskal yang kuat selama periode ini. Di Jepang, 4,9% dari PDB, sehingga Anda dapat melihat Amerika dan Jepang bersandar pada kebijakan fiskal untuk mencoba menarik ekonomi dari resesi yang mendalam ini, yang Inggris dan zona Eropa tidak menggunakannya. Jadi, jika kita meletakkan semua ini bersama-sama, apa yang negara lakukan untuk mencoba memerangi krisis ini dengan baik, Anda bisa melihat di Inggris, mereka menggunakan kebijakan moneter yang cukup agresif, kebijakan moneter yang ekspansif, dan tidak banyak fiskal, karena takut akan defisit dan hutang. Hasilnya tidak besar, mereka menyusut. Anda dapat melihat pula Amerika yang menggunakan kebijakan moneter hampir seagresif Inggris, antara pelonggaran kuantitatif dan pemotongan suku bunga. Mereka juga menggunakan kebijakan fiskal agresif. Di sini kita berada di zona kuadran, yang mana kita menggunakan fiskal yang ekspansif dan ekspansif moneter secara bersama-sama. Ini memberikan dorongan besar bagi perekonomian. Amerika benar-benar berhasil tumbuh dan keluar dari krisis. Kemudian Anda dapat melihat Jepang. Jepang tidak menggunakan kebijakan moneter karena hal itu benar-benar tidak bisa digunakan. Suku bunga yang sudah terlalu rendah menjadi alasannya. Tidak bisa menggunakan nilai tukar karena meninggi bebas dengan sendirinya. Apa yang mereka lakukan? Kebijakan fiskal yang ekspansif. Ini membantu, tetapi mereka masih menyusut selama periode ini. Dan kemudian kita melihat zona euro. Apa yang mereka lakukan? Tidak terlalu banyak kebijakan moneter. Mereka jauh lebih konservatif daripada Amerika dan Inggris. Tidak banyak kebijakan fiskal karena mereka khawatir tentang defisit dan hutang. Jadi penggunaan fiskal dan moneter yang sangat sedikit, hasil yang cukup buruk dalam pertumbuhan ekonomi mereka selama periode ini. Jadi, saya pikir itu adalah gambaran yang bagus untuk menempatkan perbedaan kebijakan ini bersama-sama dan berpikir tentang bagaimana pemerintah telah menggunakan kebijakan ini dan apa yang telah dihasilkan kebijakan tersebut. Kita dapat melihat bahwa benar-benar dalam krisis sebesar ini, ekspansi fiskal dan kebijakan moneter yang sangat ekspansif akan bekerja.